Selamat datang di Waktu untuk Buku. Halo semuanya, salam kenal, aku Sabila. Waktu untuk Buku adalah tempat untuk membahas hal-hal menarik yang aku temukan di dalam buku yang pernah aku baca. Buat teman-teman yang juga hobi membaca buku, di sini kita bisa diskusi dan berbagi pandangan mengenai buku yang pernah kita baca. Di video pertama ini, aku akan memulainya dengan membahas makna cinta dari dua sudut pandang dalam novel Kata. Novel Kata adalah gerbang pertama aku mengenal rintik seduh dan keseduhan-keseduhan di dalam karyanya. Menurutku, novel Kata masih menjadi satu-satunya karya dari rintik seduh yang endingnya tidak hancur. Karena Paus memang punya style menghancurkan ending di setiap cerita yang ditulisnya. Tapi itulah yang menjadi daya tarik dari rintik seduh. Galau boleh, tapi harus tetap realistis. Kenapa aku bilang menemukan makna cinta dari dua sudut pandang? Karena aku membaca novel Kata ini sebanyak 2 kali dengan sudut pandang yang berbeda, sehingga muncul makna yang berbeda. Tidak salah, kedua sudut pandang itu berasal dari diriku sendiri. Karena saat itu, aku membaca novel Kata ini saat berumur 18 tahun, kemudian aku membacanya lagi ketika berumur 20 tahun. Sebelum kita membahas soal makna cinta, ayo kita ingat-ingat kembali garis besar cerita dari novel Kata. Kata menceritakan tentang seorang perempuan bernama Binta yang tinggal bersama ibunya yang sedang sakit. Suatu ketika, Binta bertemu dengan seorang laki-laki yang super baik hati, dan sepertinya laki-laki tersebut menyukai Binta, dan dia adalah Nugraha. Tapi Binta sebenarnya masih menyimpan perasaan terhadap seorang laki-laki yang dia sendiri pun tidak tahu keberadaannya di mana. Laki-laki tersebut bernama Biru. Yang menjadi highlight di novel Kata ini adalah kisah cinta yang rumit antara Biru, Binta, dan Nugraha. Nah, dari situlah aku mendapatkan makna tentang apa itu cinta. Ketika berumur 18 tahun, aku sangat tidak menyukai sosok Biru. Bagiku, Biru adalah orang yang sangat egois. Biru membiarkan Binta pergi agar dia bisa menjalani kehidupan yang ia senangi. Katanya cinta, kok dibiarkan pergi gitu aja? Kenapa Biru tidak memilih untuk berjuang memiliki Binta kembali? Dan Nugrahalah yang menjadi tokoh favoritku saat itu. Karena Nugraha ini adalah sosok laki-laki yang mungkin diidamkan oleh banyak perempuan di luar sana. Di dalam novel Kata, Nugraha bisa memperlakukan Binta dengan sangat baik dan mau berjuang sampai ia bisa memiliki hatinya Binta. Makna cinta bagiku saat 18 tahun adalah saling memiliki. Sangat tidak masuk akal apabila seseorang saling mencintai namun tidak saling memiliki. Cinta sesungguhnya adalah apa yang dilakukan Nugraha terhadap Binta. Tentu saja saat itu aku menjadi tim Nugraha. Ada yang masih menjadi tim Nugraha sampai saat ini? 2018 ke 2020. Meskipun hanya berjarak 2 tahun, tentu telah terjadi banyak hal yang bisa mempengaruhi pola pikirku dan akhirnya bisa mengubah pandanganku terhadap makna cinta di dalam novel Kata. Saat itu justru aku sangat setuju tentang apa yang dilakukan Biru. Biru tidak egois sama sekali, tidak seperti anggapanku ketika 18 tahun. Karena dia mau mengalah demi kebahagiaan Binta. Bukan semata-mata karena kemauannya sendiri. Sebab mengikhlaskan sosok yang sangat berharga, sosok yang sangat dicintai, itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun pandanganku terhadap Nugraha masih tetap sama, hanya saja pandanganku terhadap Biru lah yang berbeda. Makna cinta di dalam novel Kata, untukku 20 tahun bahkan hingga sekarang, berubah menjadi keikhlasan. Tahap tertinggi dari mencintai adalah ikhlas. Ya, dengan tidak mengharapkan orang yang kita cintai kembali mencintai diri kita. Biru melepaskan Binta agar bahagia bersama Nugraha adalah bentuk cintanya kepada Binta.
bukan karena dia menyerah. Tentu saja, sampai saat ini aku masih menjadi tim biru garis keras. Yang jadi tim Nugraha segera pindah ke tim biru. Lebih baik memang di tim biru, beneran. Adanya perbedaan dalam memaknai cinta dalam novel Karta adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Teman-teman juga mungkin memaknainya dengan berbeda. Karena penerimaan atau penafsiran setiap orang dalam karya sastra itu bisa berbeda-beda dan beragam. Keberagaman itulah yang nantinya dapat memperkaya pesan yang dapat kita ambil di dalam suatu karya sastra. Nah, buat kalian nih, teri-teri yang sudah pernah membaca novel Karta, apa makna cinta menurut kalian? Dan masih di tim mana nih? Tim Nuk atau tim biru? Komen di bawah ya. Sebagai penutup, aku akan membacakan bagian dari novel Karta yang menjadi favoritku. Cinta tak perlu memiliki. Karena ujung dari rasa sayang bukan kepemilikan, tapi keikhlasan. Aku yakin biru akan mendapatkan cintanya kembali, bukan dariku, melainkan orang lain, atau dari samudra luas beserta lautan biru yang tak akan pernah membuatnya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di waktu untuk buku selanjutnya.